Dalam cerita Solo Leveling, sang tokoh utama yaitu Sung Jinwoo mewarisi kekuatan Shadow Monarch dari Shadow Monarch sebelumnya yaitu Ashborn, yang mana sekaligus Sung Jinwoo juga menjadi Shadow Monarch menggantikan Ashborn. Sebagai Shadow Monarch, Sung Jinwoo memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan dialah yang paling kuat di antara monarch lainnya. Dia juga memiliki salah satu kemampuan yaitu dapat membangkitkan kembali makhluk hidup yang telah mati menjadi salah satu prajurit bayangannya yang disebut skill Shadow Extraction. Dengan skill ini, Sung Jinwoo memiliki banyak pasukan bayangan, yang mana para pasukan bayangannya dibedakan atas peringkat atau ranking mereka, mulai dari Elite, Knight, Elite Knight, General, Marshal, dan yang paling atas adalah Grand Marshal. The Ant Queen atau dalam bahasa Korea yang disebut Yowangi yang berarti Ratu Semut merupakan bos pada dungeon rank S yang terbuka pada Pulau Jeju, Korea. Dia juga merupakan induk dari Ant King atau yang lebih dikenal dengan nama Beru. Ant Queen memiliki tampilan seperti semut pada umumnya, namun dengan ukurannya melebihi manusia, dengan tubuh yang seperti dilapisi armor besi berwarna putih, memiliki kepribadian sebagai induk yang sangat memperhatikan anak-anaknya, namun menerapkan konsep kanibalisme kepada anak-anaknya untuk bertahan hidup. Dalam cerita Solo Leveling, Ant Queen muncul pertama kali di Pulau Jeju dan langsung menjadikan pulau tersebut menjadi sarangnya. Bahkan banyak hunter rank S asal Korea yang dilenyapkan olehnya dan para anak-anaknya. Setelah dia dikalahkan oleh Sung Jinwoo dan berhasil dibangkitkan atau diekstrak, dia memiliki ranking general pada pasukan Sung Jinwoo. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pernyataan dari Beru yang mengatakan kalau Ant Queen lebih cocok untuk berkembang biak daripada bertarung. Mendengar hal itu, Sung Jinwoo lalu melepas Ant Queen dari pasukan bayangan. Dari segi kekuatan, sang Ant Queen memiliki kemampuan untuk menyemprotkan racun dari mulutnya, kemampuan berkembang biak yang luar biasa di mana dia bisa beranak dalam jumlah yang banyak, serta membagi anak-anaknya sesuai tujuan, dan karena hal ini lahirlah Beru di Ant King. Min Byung-gyu merupakan hunter S rank asal Korea yang berposisi sebagai support untuk timnya dengan kemampuan utama yaitu healing magic. Dia merupakan sahabat dari Baek Yun-ho, hunter rank S sekaligus ketua dari guild White Tiger. Namun karena Byung-gyu tidak menyukai pertempuran dan sangat terpukul dengan kematian rekan-rekan hunter yang lain, dia akhirnya memutuskan pensiun dari hunter dan menjalani kehidupan normalnya dan berencana menjadi guru sejarah Korea. Namun sebelum hal itu tercapai, dia dipanggil lagi untuk membantu raid yang akan dilakukan di Pulau Jeju untuk melenyapkan pasukan semut. Meskipun dia sangat membenci pertempuran, dia merasa bertanggung jawab dengan gelar hunternya dan ikut dalam Jeju Raid. Keputusan inilah yang membuatnya menemui kematiannya, di mana dia dibunuh oleh Ant King atau Beru. Min Byung-gyu dibangkitkan oleh Sung Jinwoo setelah Sung Jinwoo mengalahkan pasukan semut sendirian dengan tujuan untuk menggunakan healing magicnya pada hunter bernama Cha Hae-in yang terluka parah pada raid tersebut. Setelah melakukan tugasnya, Byung-gyu dilepas oleh Sung Jinwoo demi menghormati sang hunter atas permintaan dari Baek Yun-ho yang meminta Sung Jinwoo agar membiarkan arwah Min Byung-gyu pergi dengan tenang. Kamish, magical beast berbentuk naga raksasa yang merupakan bos dari dungeon S rank yang paling pertama terbuka di dunia. Dia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas kehancuran dan pembantaian yang terjadi di West Coast Amerika yang membuat ratusan rank S Amerika lenyap, dan hal ini dikenal dengan bencana terbesar umat manusia. Kamish awalnya merupakan pelayan bagi Antares the Destruction Monarch yang sekaligus menjadi raja para naga. Namun ketika perang melawan para ruler yang pertama kali terjadi, Kamish ditangkap dan beberapa abad setelahnya dia muncul di dungeon rank S Amerika dan meluluhlantahkan tempat tersebut. Pada penyerangan dahsyat tersebut, Kamish berhasil ditaklukkan oleh 5 hunter ranking S yang selamat dari serangan yang terjadi di tempat tersebut, dan jasad dari Kamish disimpan di sebuah bangunan di bawah tanah atau markas besar FBH.
Kamish lalu dibangkitkan ketika Sung Jinwoo diberi izin untuk melihat jasad dari Kamish, yang mana kebangkitan dari Kamish tidak bertahan lama karena Kamish yang telah gugur dalam waktu yang lama. Sebagai magical beast, Kamish memiliki kekuatan yang sangat kuat, ketahanan makhluk buas. Dia juga memiliki kemampuan Dragon Sphere, di mana dia akan melepaskan raungan yang membuat makhluk yang lebih lemah darinya akan ketakutan. Serta dia memiliki kemampuan Dragon's Breath, di mana dia bisa menembakkan api dari mulutnya. Jima merupakan ras setengah humanoid dan setengah ular yang disebut dengan ras naga. Rasnya memiliki ukuran jauh lebih besar dari manusia normal, dengan tubuh berwarna biru dan selalu diperlihatkan membawa senjata trident. Dia dibangkitkan setelah kalah dari Sung Jinwoo pada Raid Gate rank A pertama yang dilakukan oleh guild sang monark, yaitu Ajin Guild. Untuk kekuatan, Jima memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, di mana dia dapat menumbangkan raksasa dalam sekali pukulan. Serta Jima juga dapat memanipulasi ukuran tubuhnya menggunakan mana miliknya. Dalam pasukan Sung Jinwoo, Jima mendapat peningkatan kekuatan dari sang monark yang membuatnya berada pada ranking Elite Knight atau setara dengan ranking Hunter S rank. Tank awalnya berasal dari ras Ice Bear, ras binatang buas yang memiliki bentuk seperti beruang kutub. Namun yang membedakannya dengan beruang kutub adalah ukuran mereka yang sangat besar, yang ukurannya diperkirakan sama dengan ukuran mobil tank pada kendaraan tentara. Tank sendiri merupakan alpha atau pemimpin dari kawanan Ice Bear yang ditemukan oleh Sung Jinwoo pada dungeon Raid Gate, di mana Sung Jinwoo berhasil mengalahkan kawanan beruang tersebut dan membangkitkannya menjadi pasukan bayangannya. Untuk tank sendiri, dia memiliki beberapa goresan bekas luka di sekujur tubuhnya. Yang paling terlihat adalah di bagian depan yang berbentuk tanda X, dan dia juga memiliki semacam jambul di kepalanya. Sebelum mendapat peningkatan kekuatan, tank awalnya memiliki ranking elite, lalu naik menjadi knight setelah dibuff oleh Sung Jinwoo. Serta kemampuan dari tank adalah kemampuan naluri binatang buasnya yang tidak ragu untuk menerjang dan menghancurkan musuhnya. Kaisel memiliki nama asli yang disebut dengan Kaiselin. Dia merupakan jenis naga wyvern sekaligus peliharaan dari Baran the White Flames Monarch, dan selalu menjadi tunggangan untuk sang monarch di pertarungan yang diikuti oleh Baran. Kaisel bertemu dan bertarung melawan Sung Jinwoo pada dungeon Demon Castle, di mana Sung Jinwoo harus melawan replika dari sang monarch iblis yang menunggangi Kaisel. Setelah mengalahkan Baran dan Kaisel, Sung Jinwoo lalu membangkitkan Kaisel dan menjadi salah satu dari pasukan bayangannya. Kemampuan dari Kaisel sendiri adalah terbang, yang mana dia akan menjadi tunggangan Sung Jinwoo jika sang monarch ingin berkelana, dan jika Sung Jinwoo tidak bisa menggunakan skill Shadow Exchange-nya, serta dia memiliki ranking knight pada pasukan bayangan milik sang Shadow Monarch. Iron sebelumnya adalah hunter rank A yang bernama asli Kim Chol, yang berada di bawah naungan White Tiger Guild, yang mana dia memiliki sifat sombong dan selalu merendahkan hunter yang berada di bawah rankingnya. Kim Chol menjadi pasukan bayangan ketika dia menyerang Sung Jinwoo, yang mana sebelumnya mereka berdua ditugaskan di raid dungeon yang sama. Namun karena suatu hal, Kim Chol menyerang Sung Jinwoo dan salah satu bayangan Sung Jinwoo terpaksa membungkam Kim Chol. Kim Chol dibangkitkan menjadi Iron ketika Sung Jinwoo menghadapi bos dungeon Red Gate bernama Baruka, di mana Iron bekerja sama dengan salah satu bayangan untuk menumbangkan sang bos dungeon, dan berhasil dilakukan. Iron memiliki kekuatan luar biasa, di mana dia bisa menumbangkan raksasa hanya dengan satu pukulan telak, dan dia memiliki skill Shout of Provocation atau skill Taunting. Namun skill yang satu ini tidak berefek pada lawan yang lebih kuat dari Iron. Iron sendiri memiliki ranking Elite Knight atau setara dengan S rank Hunter, namun dia tidak lebih kuat dari Igris. Sama seperti Iron, Grid juga dulunya merupakan seorang hunter bernama Hwang Dong-su. Sekaligus dia merupakan adik dari Kim Chol atau Iron yang telah pindah ke Amerika dan bergabung dengan Scavenger Guild. Kepindahannya ke Amerika membuatnya dicap sebagai pengkhianat bagi asosiasi hunter di Korea.
Namun hal itu tidak membuat Hwang Dong-soo ragu untuk pindah negara, apalagi dia diajak langsung oleh hunter level nasional terkenal, yaitu Thomas Andre. Setelah mendengar bahwa kakaknya telah tewas, dia langsung ingin menuntut balas dendam kepada pihak yang bertanggung jawab atas kematian kakaknya, dan mengetahui bahwa Sung Jin-woo yang telah menumbangkan sang kakak. Singkat cerita, Hwang Dong-soo menculik Jin-ho untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Namun hal tersebut akhirnya diketahui oleh Sung Jin-woo dan langsung melawan Hwang Dong-soo, yang diakhiri dengan tumbangnya Hwang Dong-soo. Momen kebangkitan Hwang Dong-soo terjadi ketika Sung Jin-woo yang telah mengalahkan hunter nasional Thomas Andre dalam sebuah pertarungan, di mana Hwang Dong-soo dibangkitkan dan diberi nama Grid oleh sang Shadow Monarch. Selama menjadi pasukan bayangan dari Sung Jin-woo, Grid sangatlah menghormati sang Shadow Monarch, dan ketika bertarung dia akan berubah menjadi bayangan yang haus akan darah. Grid sendiri memiliki ranking general pada pasukan bayangan Sung Jin-woo. Dengan rankingnya yang tinggi, tentu saja diikuti dengan kemampuan bertarung dan kekuatan yang luar biasa. Beru adalah salah satu bayangan terkuat dari Sung Jin-woo. Beru awalnya merupakan hidden boss di dungeon rank S Pulau Jeju, di mana Beru berhasil menumbangkan hunter S rank sendirian, termasuk Goto Ryuji, hunter S rank dari Jepang, dan Min Byung-gyu dari Korea. Sebelum menjadi pasukan bayangan milik Sung Jin-woo, Beru terkenal dengan sikapnya yang sangat haus akan pertarungan dan mencari lawan yang sepadan dengannya. Namun ketika melawan pasukan bayangan Shadow Monarch, Beru sadar bahwa dia tidak terlalu kuat seperti yang dipikirkannya. Dia lalu dikalahkan oleh Sung Jin-woo, dibangkitkan kembali menjadi bayangan dan diberi nama Beru. Beberapa kemampuan dari Beru antara lain kekuatan fisik, ketahanan baja, kecepatan gerakan di luar nalar, terbang, memiliki kemampuan menyerap informasi dari musuhnya, menambah masa tubuhnya menjadi lebih kuat, mengeluarkan racun yang sangat berbisa, dan dia bisa menggunakan healing magic. Ranking Beru awalnya adalah general, namun setelah mendapat buff dari Sung Jin-woo, dia naik menjadi ranking marshal, yang tentu saja kekuatan dan kemampuannya ikut meningkat seiring dengan rankingnya. Tas berasal dari ras High Orcs yang merupakan ras terkuat dari ras Orc. Mereka ditandai dengan warna kulit berwarna merah. Mereka juga dikenal dengan kemampuan bertarung dan pengetahuan tinggi, serta kekuatan satu High Orc setara dengan hunter rank A. Tas memiliki nama asli Kargalgan, yang merupakan penyihir tingkat tinggi sekaligus bos di dungeon Hunter Guild Gate, yang mana di gate tersebut dia harus melawan Sung Jin-woo dan pada akhirnya kalah dan dibangkitkan oleh sang Shadow Monarch. Sebagai salah satu pasukan bayangan dari Sung Jin-woo, dia memiliki kepribadian yang penurut, pendiam dan pemalu. Namun dia juga beberapa kali terlihat pamer akan kemampuannya di depan bayangan yang lainnya. Tas memiliki ranking Elite Knight, namun mengalami peningkatan menjadi ranking general setelah mendapat buff dari Sung Jin-woo. Dia juga mendapat item langsung dari Sung Jin-woo, yaitu Orb of Avarice. Untuk kemampuannya, Tas dapat menggunakan sihir gravitasi. Dia juga memiliki beberapa skill antara lain Hymen of Protection, Hymen of Fire Dragon, Hymen of Blazing Fire, Hymen of Agony, Hymen of Frenzy, Hymen of Blindness, Hymen of Slumber, Hymen of Lethargy, Hymen of Rage, Hymen of Strengthening, Hymen of Giants, dan Hymen of Combustion. Igris dikenal dengan bayangan yang telah mengabdi pada Sung Jin-woo di awal-awal dia menjadi Shadow Monarch. Igris merupakan bayangan yang telah ada sejak zaman Shadow Monarch pertama, yaitu Ashborn. Igris ditugaskan oleh Ashborn untuk menjadi penguji bagi Shadow Monarch berikutnya, yang tidak lain adalah Sung Jin-woo, di mana Igris menjadi lawan dari Sung Jin-woo di dungeon Job Change Quest. Igris merupakan petarung yang awalnya memiliki ranking Elite Knight, lalu naik menjadi ranking Marshal, yang membuatnya menjadi salah satu bayangan terkuat milik Sung Jin-woo. Untuk kemampuannya, Igris memiliki kekuatan, ketahanan, kecepatan yang luar biasa. Igris juga petarung yang sangat handal menggunakan pedang dalam bertarung, dan Igris juga dapat menggunakan kemampuan telekinesis.
Belian merupakan pasukan bayangan yang telah ada di zaman Ashborn sang Shadow Monarch pertama. Dia juga menjadi bayangan terkuat milik Ashborn, sekaligus menjadi bayangan pertama yang dimiliki oleh sang Shadow Monarch pertama. Belian memiliki kepribadian yang sangat patuh pada Shadow Monarch, tidak peduli siapa yang memegang gelar Shadow Monarch. Belian juga tidak pernah meragukan keputusan sang Shadow Monarch. Berbeda dengan bayangan yang lainnya, Belian tidak dibangkitkan oleh Sung Jinwoo, melainkan Belian datang beserta pasukan bayangan dari zaman dahulu untuk mengabdi pada Sung Jinwoo sebagai warisan dari Shadow Monarch Ashborn. Belian memiliki ranking terkuat yaitu Grand Marshal pada pasukan bayangan Sung Jinwoo, memiliki kekuatan, kecepatan, ketahanan yang lebih dari bayangan lainnya. Dia juga dapat terbang dan dia bisa dikatakan pemimpin dari pasukan bayangan yang mewakili Sung Jinwoo. Itulah 12 bayangan yang menjadi andalan dari Sung Jinwoo. Walaupun mereka memiliki kepribadian dan kekuatan yang berbeda satu sama lain, namun di hadapan sang Shadow Monarch mereka adalah satu dan menjadi tameng bagi sang Monarch. Itulah video hari ini. Thanks for watching and see you on the next video.